tentang hal-hal yang diperhitungkan dalam niat. Ya, jadi apa saja yang diperhitungkan dalam niat, mana yang wajib diucapkan dan mana yang sunnah diucapkan pada saat niat. Artinya kalau kita sudah mengucapkan yang wajib pada niat, maka niat itu sudah dianggap sah dan benar, meskipun yang sunnah tidak diucapkan gitu. Karena yang wajib sudah dikerjain, meskipun yang sunnah ditinggalkan tidak dikerjain, maka niatnya sudah dianggap sah. Tetapi lebih sempurnanya, lebih afdolnya, lebih utamanya dan bagusnya itu yang sunnah juga kita ucapkan, meskipun seandainya tidak kita ucapkan tetap sah niat kita. An-niyatu, niat itu salasu darajatin, ada 3 tingkatan. Salasu darajatin, ada 3 tingkatan. Jadi niat dalam mengerjakan sholat itu ada 3 tingkatan. Ingat-ingat nih, pokoknya kalau kita ngerjain sholat, niat sholat itu ada 3 tingkatan, 3 derajat. Nggak bisa dikurangin, nggak bisa juga ditambahin. Jika kondisi as-sholatu sholat tersebut fardon berupa wajib, wajaba maka wajib melakukan qasdul fi'li, sengaja niat mengerjakan sholat, Nah, ini tingkatan yang paling tinggi, sholat wajib. Kalau sholat ini sholat wajib, maka ketika niat sholat wajib ini harus memenuhi syaratnya ini, wajib qasdul fi'li, sengaja kita niat mengerjakan sholat. Qasdul fi'li itu diungkapkan dengan kalimat usolli. Itu namanya qasdul fi'li. Usolli, sholatnya bukan lagi dalam mimpi, ya. Sholatnya bukan lagi dalam kondisi lupa, tapi sholatnya bukan dalam kondisi main-main, tapi emang kita sengaja niat mau mengerjakan sholat. Qasdul fi'li diungkapkan dengan kalimat usolli. Atau boleh juga ditambahkan di depan usolli memakai kalimat nawaitu usolli. Nah, itu ya, boleh. Kalau kita kan biasanya cuma pakai usolli, tapi udah sama aja. Boleh. Tapi kalau mau ditambahkan di depannya, boleh juga ditambahin kalimat nawaitu usolli. Artinya saya sengaja niat mengerjakan sholat itu. Usolli itu saya sengaja niat mengerjakan sholat, atau nawaitu usolli, sama juga artinya. Itu yang pertama. Kalau sholat apa nih? Wajib. Sholat yang 5 waktu tuh wajib tuh ya. Sholat, kemudian sholat wajib apa lagi? Sholat nazar. Kita ada janji, misalnya lagi ada proyek. Saya kalau proyek ini berhasil, ya Allah saya mau mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah itu sholatnya jadi wajib hukumnya.
atau sholat yang tertinggal, baik tertinggalnya karena kita ketiduran atau tertinggalnya karena dalam kondisi yang memang kita tidak bisa melakukan sholat itu di waktunya. Misalnya lagi kita di perjalanan, kita lagi di kendaraan gitu, nggak bisa tuh kita ya melakukan sholat itu tepat waktu, akhirnya sampai kelewatan. Itu yang pertama, wajib qasdul fi'li, mengucapkan usolli. Kemudian selanjutnya yang kedua, Wata'inu, menentukan sholatnya. Lah kan sholat wajib 5 waktu ya, 5 waktu berarti ada nama-namanya tuh. Tadi sholat namanya sholat apa tadi? Maghrib. Ntar habis ini Isya, ntar subuh, besok siang, zuhur, sore, asar. Itu kita harus menyebutkan namanya. Itu namanya ta'yin. Jadi kalau sholat wajib namanya disebutin. Ini sholat wajib apa nih? Zuhur, asar gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal fardiyatu, menyatakan keparduannya. Wal fardiyatu, menyatakan keparduannya. Usolli diucapin nama sholatnya maghrib, zuhur, subuh, asar atau zuhur disebutin. Kemudian yang ketiga, menyatakan keparduannya, berarti harus menyebutkan fardho gitu. Usolli fardol maghribi, usolli fardol isya'i, usolli fardos, agak boleh langsung usollil maghrib, usollil maghribah, agak boleh, agak. Jadi cuma inilah 3 ini kalau udah kita ucapkan ketika kita mengerjakan sholat wajib yang 5 waktu atau sholat najar atau sholat qadha ya, usolli fardho namanya ya udah sah. Usolli fardol maghribi makmuman, misalnya begitu, makmuman Allahu akbar, misalnya begitu. Kan kalau makmum juga wajib kalau lagi jamaah ya. Kalau lagi sendiri kita buru-buru nih kondisinya, usolli fardol maghribi Allahu akbar, ya udah sah niat mengerjakan sholat maghrib. Usolli fardol isya'i Allahu akbar, usolli fardol subhi Allahu akbar, usolli fardol zuhri Allahu akbar, usolli fardol asri Allahu akbar. Sah kita melaksanakan niat sholat wajibnya. Nggak pakai lillahi ta'ala sunnah, nggak pakai salasa rokaatin sunnah, nggak pakai mustaqbilal kiblati sunnah. Jadi yang wajib dalam sholat fardu ketika kita niat cuman berapa tadi? 3. Qasdul fi'li, yang kedua fardho, yang ketiga ta'in nama sholat. Jadi usolli fardho
maghribi. Usolli bentar ya, usolli fardol isya'i boleh. Sah sholatnya. Makanya ya kalau ini ilmu tingkat tinggi, ya kalau saya kalau begitu kalau yang niat di dalam hati nih, Allah banyak banget nih, waduh saya ini, pakai yang wajib aja dulu. Jadi Allah usolli fardol isya'i bar gitu, paham? Cuman orang nanya gitu. Iya, pokoknya kalau belum nyampe ilmu mah jangan dulu. Ada ini. Tapi saran saya kesunahannya tetap dipakai. Ini mau dalam kondisi-kondisi misalnya yang kita lagi inilah buru-buru begitu. Tapi dalam kondisi normal pakai usolli fardol maghribi itu kan yang wajib tuh. Usolli fardol maghribi itu 2. Salah sarokaatin sunnah. Salah sarokaatin mustaqbilal qiblati sunnah. Ada alillahi ta'ala iya itu dipakai. Dipakai ya. Lebih sempurna, lebih al-afdol, utama. Tapi seandainya lagi dalam kondisi pengen yang makan 3 aja ya udah sah juga, udah usolli fardol maghribi Allahu akbar. Kenapa lillahi ta'ala nggak pakai diucapin kagak ngapa-ngapa? Karena namanya sholat, namanya ibadah itu, sholat termasuk ibadah, nggak perlu ngucapin pakai lillahi ta'ala. Kalau namanya ibadah ya udah pasti kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah namanya maksiat begitu. Iya, maka tidak diwajibkan menyandarkan ibadah dengan mengucapkan lillahi ta'ala dalam sholat. Lillahi ta'ala nggak perlu. Seandainya itu tidak diucapkan, ya udah jelas namanya sholatnya untuk Allah. Seperti itu. Maka dia tidak termasuk wajib, masuknya sunnah. Kenapa mengarah ke hadap kiblat tidak termasukkan wajib, dia sunnah? Ya karena sholatnya emang udah menghadap ke arah kiblat tanpa mengucapkan mustaqbil kiblati, udah pasti kita sholat menghadap ke sono, begitu. Iya. Menghadap kiblat, apalagi di depan kiblat pisan, kita saling berkelilingan. Iya, saling berhadap-hadapan. Yang sebelah sono, kita sebelah sini berhadapan begitu. Orang dia menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke barat, bukan menghadap ke timur, bukan menghadap ke utara, bukan menghadap ke selatan. Kiblat gitu. Kalau kiblatnya emang ada di sebelah selatan, dia menghadap ke selatan. Lah kebetulan Indonesia kiblat ke sono, kita ada jadi ke arah barat, ya kita ke arah barat. Iya. Lah kalau negara lain bukan ke arah barat. Iya, Yaman bukan ke arah barat. Irak enggak ke arah barat sesuai dengan kiblatnya di sono. Ka'bahnya ada di sebelah mana begitu. Gitu ya. Paham gak nih? Biar jelas nih. Ikutin saya, usolli fardol maghribi Allahu akbar. Usolli fardol isya'i Allahu akbar. Usolli fardol subhi Allahu akbar. Usolli fardol zuhri Allahu akbar. Usolli fardol asri Allahu akbar. Saya tanya, itu niat begitu udah sah gak? Sah. Kenapa sah? Karena udah memenuhi 3 syaratnya. Usolli, qasdul fi'li, fardiyah, fardo, kemudian nama sholatnya. Itu disebut namanya ta'in. Usolli fardo al-maghribi, qasdul fi'li, fardiyah, ta'in. Jelas ya? Adapun yang lain-lain, salah sarokaatin, arba'a rokaatin, rokataini, itu wajib apa sunnah? Sunnah. Mustaqbilal qiblati, itu wajib apa sunnah? Sunnah. Terus kemudian apalagi lillahi ta'ala, wajib apa sunnah? Tapi kalau yang
kita kerjain, misalnya bilangannya kita kerjain itu kan sunnah, tapi kita nyebutinnya salah, malah tidak sah niatnya. Misalnya kita usolli fardol maghribi, kan harusnya salah rakaatin, 3 rakaat lah, kita nyebutinnya arba'ah rakaatin, malah kagak sah niatnya. Iya. Gitu. Kalau yang sunnahnya dikerjain, malah salah ngucapin sunnahnya, malah kagak sah niatnya. Begitu. Bahkan sunnah ya iya aturannya begitu. Walaupun sunnah, tapi kudu bener ngucapinnya, jangan salah. Usolli fardol maghribi rakaatain, ya salah. Iya. Jadi begitu ya. Kudu bener. Jangan sampai salah. Udah ketahuan usolli fardol maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati, itu mah mustaqbilal maghribi. Salah. Saya bukan menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah barat, niatnya salah, harus nyebutin mustaqbilal kiblati, bukan arah kita ke barat ke timur gitu. Atau usolli fardol maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati, udah benar semua ya. Lah dia sholatnya bukan sholat kodok, dia nyebutnya kodokan lillahi ta'ala. Iya, salah juga. Lah ketahuan bukan sholat kodok, dia nyebutnya kodok, paham? Kalau nggak kodok namanya adaan. Kalau kodok ya kodokan gitu. Walaupun itu tidak wajib, tapi kalau disebutin ya harus benar. Jangan salah. Kalau salah malahan tidak sah. Paham jelas? Nah, oke lanjut. Baik. Kalau kodok gimana nih? Kalau di kodok maksudnya langsung kayak tadi kalau pakai maksud kodok. Iya boleh. Usolli fardol maghribi kodokan. Allahu akbar boleh. Iya nggak pakai semuanya juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau yang lengkap usolli fardol maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati kodokan lillahi ta'ala Allahu akbar. Gitu ya. Sholat yang tertinggal. Ya, sholat ketinggalan kita terlewat waktu. Baik sengaja tertinggalnya, malah harus cepet-cepet kalau sengaja mah. Kita sengaja nih, ya, ntar malah akhirnya ketika waktunya sampai udah keluar, gitu. Itu sengaja namanya ntar gitu. Itu malah langsung, kagak boleh ditunda-tunda. Langsung, padahal langsung apalagi Allahu Akbar, azan asar, dia zuhur sengaja entar dia langsung sholat zuhur kodokan. Jangan nungguin habis sholat asar zuhur dulu kerjain. Tapi kalau ketiduran boleh entar-entaran, nggak langsung masuk, langsung dikerjain. Bangun subuh lah jam 6:30 habis kan udah. Waduh, karena ketiduran ya nggak perlu langsung fauron, nggak perlu langsung habis itu bangun langsung kita sholat subuh, nggak mesti begitu. Itu dilakukan langsung bagus. Atau entar-entaran juga bagus, entar mandi dulu begitu rapi-rapi, akhirnya kerjanya 7:30 ya boleh juga karena tidak sengaja ketiduran ya gitu. Jadi jangan lupa bangun ya. Iya. Kalau bangun banget nggak bisa. Itu ya. Kalau sengaja buru-buru pikirnya. Kalau nggak sengaja langsung dikerjakan buru-buru, bagus. Entar-entaran juga nggak ngapa karena udah ketinggalan, mau dibilang apa lagi? Jadi dia nggak sengaja. Kalau takut belepotan jangan dipakai gunanya. Kalau kita lagi nyantai kita pakai pelan-pelan. Ntar jangan lama-lama jadi kita kebiasaan. Iya. Pokoknya orang berilmu mah udah bener banget mata Allah, nggak ada yang salah dia mah, udah bener semua dia mah. Ya, lanjut. Ini tingkat derajat atau tingkat yang pertama. Yang kedua, derajat yang kedua nih, tingkatannya yang kedua. Wa in kana, dan jika kondisi sholatnya, wa in kana, dan jika kondisi sholatnya nafilatan, sholat sunnah, nafilatan sholat sunnah muaqqatan yang ditentukan waktunya. Jadi kalau derajat yang kedua, kalau keadaannya sholat sunnah yang udah ditetapin waktunya,
namanya sholat sunnah muakkotah ya. Karena ada sholat sunnah yang udah ditetapin waktunya, ada juga yang kagak ditetapin waktunya. Ini sholat sunnah yang ditetapkan waktunya, karotibin, seperti sholat rawatib, seperti sholat rawatib kan ditetapin waktunya. Sholat yang mengiringi sholat wajib, maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah, isya ada qobliyah, ada ba'diyah, subuh kagak ada qobliyah, kagak ada qobliyah, kagak ada ba'diyah. Maka boleh niatnya usolli sunnata subhi, atau boleh usolli sunnata subhi qobliyatan, dia nggak ada ba'diyah. Zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Asar nggak ada ba'diyah. Jadi subuh sama asar nggak ada ba'diyah, adanya cuma qobliyah. Maghrib bisa johor ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu namanya sholat sunnah yang udah ditetapin waktunya. Ya, paham? Atau sholat duha, kan sholat waktu juga nggak ada sholat duha dikerjain malam-malam, ngaco. Ngaji di mana sholat duha malam-malam? Ngapain sholat duha? Kalau sholat duha habis isya. Sholat duha itu sholat sunnah yang udah ditetapin waktunya, ya kan? Pagi-pagi setelah terbit matahari sampai sebelum tergelincir matahari zuhur. 11:30 masih ada sholat duha. Tapi kalau udah zuhur udah habis. Jadi ketika terbit matahari, terbitnya udah agak lebih condong ya, udah agak kelihatan, bukan langsung terbitnya, sekitar 2 hastaan, apa namanya? Jirok namanya, jarak lengan tangan orang Arab. Kayak kita kan sama orang Arab panjangan. Iya, jadi jarak gitu ya? Iya, matahari udah kayak begitu, itu udah masuk waktu sholat duha. Sholat duha ya sholat diwaktukan. Sholat apa? Tahajud. Nggak ada sholat tahajud siang-siang. Ngaco. Kalau sholat hajat mah malam siang bisa ya? Kalau sholat hajat mau kapan aja. Dia mah waktu kita ada butuh, mau berangkat kerja hajat nih supaya dapat rezeki banyak. Walaupun belum gajian di kantor, kasih saya rezeki yo gitu. Itu hajat namanya, boleh. Mau hajat mau pagi, mau siang, mau ada hajat apa aja boleh. Hajat mah silakan, nggak ditentuin waktunya. Ya paham ya. Atau zati sababin, sholat sunnah yang mempunyai sebab, atau sholat sunnah yang mempunyai sebab. Sholat sunnah yang punya sebab apa? Hajat ya. Sebabnya lagi punya hajat begitu, lagi sedekahan, punya hajat nih ya, walaupun nggak pada datang tapi yang penting amplopnya datang gitu. Ya kan? Tidak datang doang, amplop pada kosong. Iya. Datang doang amplop kosong. Walaupun nggak banyak yang pada datang tapi yang penting amplopnya pada nyampe, itu ada hajat gitu. Atau ya Allah saya hajat nih biar lancar, biar selamat, cuacanya bagus, cerah, saya minta hujan digiring dulu, dipindahin dulu sebelah soldah, sebelah lor jangan di bagian saya. Sholat hajat gitu, ada sebabnya. Hajat mah ada sebab, gitu ya. Itu tuh namanya sholat sunnah yang ada sebab itu. Maka apa nih yang mesti dilakukan pada saat niat? Wajibah qasdul fi'li. Maka wajib qasdul fi'li. Apa tadi qasdul fi'li?
usolli. Ya. Maka wajib sengaja niat sholat usolli. Kemudian yang kedua apa? Ta'in. Ta'in itu tadi apa? Nama sholatnya. Nama sholatnya. Udah cukup dua. Kita nih ntar nih sholat isya. Ini udah masuk waktu isya. Kita mau sholat sunnah qobliyah isya, maka cukup dua aja, usolli sama qobliyatan. Udah usolli qobliyatan. Allahu Akbar. Kalau kita bawa nggak apa-apa misalnya. Jika nggak apa-apa. Kan biasanya usolli sunnatal isya'i rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu udah sunnah-sunnah yang dipakai itu. Yang wajibnya cuma dua. Usolli qobliyatan. Ya udah cukup. Kalau dia tahu lu lagi qobliyah isya ini, nggak mungkin qobliyah subuh, nggak mungkin qobliyah maghrib karena ini waktunya isya. Di waktu isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Maka yang wajib usolli sama qobliyah, usolli sama ba'diyah. Cukup usolli qobliyatan. Allahu Akbar. Udah tahu nggak bakalan 4 rakaat, emang qobliyahnya 2 rakaat. Usolli ba'diyatan. Allahu Akbar. Maka kalau itu dilakukan di waktu johor, udah pasti qobliyah johor, udah pasti ba'diyah johor. Nggak bakalan mungkin qobliyah ba'diyah isya. Paham? Kalau kok sholat rawatib udah cukup menyebutkan niatnya usolli qobliyatan atau usolli ba'diyatan. Cuman saran saya yang sunnah dipakai usolli sunnatal isya'i rakaataini qobliyatan atau mustaqbilal qiblat dipakai juga ya enggak apa-apa. Jadi sunnatal isya, al isya, sunnah itu disebutin sunnah. Nama isyanya disebutin sunnah. Rakaataini sunnah. Mustaqbilal qiblati sunnah. Lillahi ta'ala sunnah. Yang wajib cuma usolli qabli, usolli ba'di. Iya, gitu. Paham nih? Iya, kan ya udah pulang sama paham juga. Iya, yang udah pada haji umroh yang begini mah harus ngerti. Disuruh doa, bisa siap. Gitu. Jadi doa harus bisa di sini, jangan agak bisa di sini ya. Kalau tempat lain bodo amat dah. Ya, harus bisa. Harus ngerti nih, dijelas-jelasin begini. Usolli ba'diyatan, usolli qobliyatan. Sah kagak? Sah, karena itu yang wajib. Tapi kalau mau abdol, sempurna, cakep, utama, yang biasa kita pakai itu yang sunnahnya dipakai. Usolli sunnatal isya'i rakaataini mustaqbilal qiblati qobliyatan lillahi ta'ala. Itu yang sempurna. Ini mah lagi bahas yang wajib doang ya. Gitu. Lah kalau kita sholat duha ya sama. Usolli duha Allahu Akbar. Emang cuman yang wajib itu doang. Sholat sama usolli sama duha. Namanya qasdul fi'li sama ta'yin. Qasdul fi'li usolli, ta'yin yaitu namanya duha. Gitu. Usolli duha Allahu Akbar. Cukup lah. Usolli tahajjud Allahu Akbar. Iya, usolli hajata Allahu Akbar. Cukup. Adapun yang sempurna, yang biasa usolli sunnatan duha. Sunnah nyebutin sunnah itu sunnah.
Rakaataini sunnah, mustaqbilal qiblati sunnah, iya. Lillahi ta'ala sunnah. Gitu, paham ya? Jadi nanti tinggal pilih dalam kondisi normal yang abdol tetap dipakai. Dalam kondisi lagi buru-buru atau apa gitu ya. Kali kan suka gitu, udah cukup yang wajib saja juga udah sah. Puyeng nggak nih? Kakak, Udah pinter, malah harus pinter. setiap hari lo Kali puyeng. Lebih pinter malah ya. mana ada tambahannya kalau sekarang ada bingung tahu. Ya Pak Jusman paham ya? Salah ya. Ayo yang mau Soalnya saya udah berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya nih, jangan sampai di rumah bingung. Saya kan ngomong ngaji begitu. Udah di sini di rumah paham gitu. Pernah ada orang ngaji, tadi gua ngaji sebetulnya baru paham pisan gua itu. Apa tahu? Dah, sampai derajat 2 aja dulu, jangan banyak-banyak.